Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan yang banyak terjadi di antara orang-orang modern hari-hari ini yaitu masalah mendengar dan memperhatikan. Misalnya contohnya sederhana, masalah di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Seringkali persoalannya suami tidak mau mendengar dan memperhatikan keluhan istrinya. Mungkin istri di tengah-tengah kekecewaannya, di tengah-tengah masalahnya, coba menyampaikan keluhannya kepada suaminya, tapi ditanggapi dingin. Mungkin suaminya cuma menyaut, gitu, atau mungkin suaminya cuma berkata cuma begitu aja, ya kan. Jadi tidak mendengar dan memperhatikan. Begitupun suami mungkin sedang mau menyampaikan sesuatu kepada istrinya, tetapi kemudian dia merasa tidak didengar dan tidak diperhatikan, sehingga ada banyak suami sampai di rumah sekarang udah malas bicara karena dia pikir toh kalau saya bicara istri saya nggak mendengar, memperhatikan, paling juga istri saya tuh kan kamu begitu kan kamu. Jadi akhirnya malas untuk terjadi komunikasi. Begitupun anak-anak merasa bahwa kalau dia menyampaikan keluhan, orang tuanya paling menyalahkan dia, tidak mendengar dan memperhatikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitupun dengan Tuhan kita. Allah kita ialah Tuhan yang mau berbicara buat kita, dan suara Tuhan itu berarti banyak buat kita. Kenapa? Karena suara Tuhan itu bisa mencegah kita dari kejahatan. Suara Tuhan itu bisa mencegah kita dari malapetaka mara bahaya. Suara Tuhan itu bisa menuntun kita pada kemenangan dan mujizat. Tapi seringkali kita tidak mau mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Baru setelah hancur, baru setelah gagal, baru setelah binasa, baru setelah gagal dan sudah tidak ada pengharapan lagi, di situ baru kita berseru kepada Tuhan. Padahal kalau saja kita mau mendengar dan memperhatikan, ada banyak hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Karena kita berkata seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, dalam Mika pasal 1 kita mau belajar, dan di sini kita mau membahas tentang mendengar dan memperhatikan. Kita buka sama-sama dalam Mika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mika pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dikatakan, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sedikit latar belakang yang perlu kita ketahui. Surat ini ditulis oleh Mika sendiri, dan surat ini ditulis sekitar tahun 700 BC, artinya 700 tahun sebelum Kristus, 700 tahun sebelum Masehi. Dan jelas dalam pernyataannya dia bernubuat
khusus tentang Samaria dan Yerusalem karena ini yang disingkapkan Tuhan kepadanya. Nah, nama Mika sendiri berarti dia yang seperti Yahweh. Berarti Mika sendiri punya arti namanya bahwa biarlah kita sebagai orang percaya makin hari makin disempurnakan seperti Allah. Karena Alkitab berkata biarlah kita diciptakan segambar serupa dengan Allah ini. Nah, pesan nubuatan dalam buku ini itu bicara tentang kebodohan dari umat Tuhan karena sudah mengenal kebenaran namun tetap terpengaruh dengan penyembahan orang Kanaan. Karena itu Mika mengingatkan orang-orang percaya, bukan sekedar kamu bangga akan status kamu sebagai orang percaya, bukan hanya kamu sombong dan berkata kami bangsa pilihan, tapi kita harus mendengar dan memperhatikan. Kenapa? Karena Mika menjelaskan bahwa status bisa saja diubahkan. Kenapa? Karena kita bisa saja orang benar dipilih oleh Allah, tapi kalau kita tidak mempertahankan panggilan itu, kita tidak mau memperhatikan dan mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, maka Tuhan akan mencabut pilihannya ini dan membuangnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitupun dalam hidup kita. Betul kita sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul kita sudah pergi ke gereja, tapi kalau kita nggak mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka kita dapat jatuh. Karena Alkitab berkata lawan kita si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti kita perlu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mendengar dan terus memperhatikan suara Tuhan? Yang pertama saya pelajari karena dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, kita harus berani meninggalkan yang salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka akhirnya dalam hidup kita bimbang, kita mau tinggalkan dosa, kita mau tinggalkan yang tidak benar, lalu kita pikir aduh Tuhan, tapi kan saya nggak mampu, tapi kan saya nggak sanggup. Tapi kalau kita mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka kita akhirnya harus berani meninggalkan yang salah, karena kita tahu bahwa suara Tuhan itu menguatkan kita, menuntun kita, menyatakan kepada kita hal-hal yang benar, menyatakan kepada kita hal-hal yang berkenan, menyatakan kepada kita apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang percaya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi bisa juga kita bertahun-tahun tetap hidup dalam dosa. Bisa saja bertahun-tahun kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi kita juga bisa bertahun-tahun tetap hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Karena itu dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, akhirnya ada dorongan yang kuat sehingga kita berani meninggalkan yang salah, kita berani meninggalkan yang berdosa, kita berani meninggalkan yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari kenapa kita harus terus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Karena dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, kita diberi kekuatan untuk hidup dengan berbeda. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata Alkitab. Dunia ini tambah hari tambah jahat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup dengan cara-cara dunia, maka kita akan binasa. Alkitab berkata, kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Berarti kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus punya hidup yang berbeda, kita harus punya prinsip yang berbeda, kita harus punya cara yang berbeda. Kenapa? Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam. Yang ketiga saya pelajari kenapa kita perlu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Karena dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, kita akan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita makin mengerti isi hati Tuhan, kita makin memahami rencana Tuhan, dan akhirnya kita akan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan kasih-Mu dahsyat, Tuhan rencana-Mu luar biasa. Karena itu aku tidak mau terseret pada hal dunia, tapi aku mau makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, kita akan makin takut berbuat dosa. Karena kita tahu dosa memisahkan kita dari Allah. Kita tahu dosa menghancurkan hidup kita, dosa menghancurkan masa depan kita, dosa menghancurkan keluarga kita, dosa menghancurkan karir kita. Tetapi dengan memperhatikan dan mendengar suara Tuhan, kita mengerti bahwa kebenaran akan menuntun kita berjalan dalam kemuliaan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya dalam mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita dengar dan perhatikan? Kadang-kadang kita mendengar, kita perhatikan, tapi yang kita dengar nasihat yang salah. Kadang-kadang yang kita
dengar dan perhatikan adalah pengajaran-pengajaran yang justru palsu. Nah, apa yang harus kita dengar dan perhatikan? Yang pertama, firman Tuhan yang murni. Paulus ingatkan, biarlah kita sama seperti bayi yang terus merindukan firman Tuhan yang murni, yang tidak bercampur dengan doktrin-doktrin palsu manusia, bukan hanya bercampur dengan kepentingan-kepentingan manusia, tapi firman Tuhan yang murni, yang merupakan rencana Allah, yang merupakan isi hati Allah. Itu yang harus kita dengar dan perhatikan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar khotbah pendeta itu bagus, tetapi merenungkan dan mempelajari firman secara pribadi itu juga penting, sehingga kita punya balancing untuk kita bisa ngerti ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang harus kita dengar dan perhatikan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berbuah. Yesus dengan tegas berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Berarti bukan sekedar kita dengar khotbah yang menyenangkan, tapi kita harus mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya berbuah, sehingga mentransferkan roh yang menguatkan iman kita di dalam kasih setia Kristus. Dan yang ketiga, apa yang kita dengar dan perhatikan, yang harus kita dengar dan perhatikan, yaitu ajaran-ajaran yang alkitabiah, ajaran-ajaran yang mengagungkan Kristus, ajaran-ajaran yang menekankan pada salib, ajaran-ajaran yang menekankan pada hidup suci dan kebenaran, ajaran-ajaran yang menekankan pada kembali kepada firman untuk hidup di dalam firman. Ini yang perlu kita dengar dan perhatikan agar kita senantiasa bertumbuh. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita dengarkan, yaitu teguran-teguran yang jelas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kadang-kala senang cuma mau dengar hal-hal yang lucu, hal-hal yang menyenangkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita dengar dan perhatikan, yaitu teguran-teguran yang jelas. Kita butuh ditegur supaya kita mengerti kesalahan kita, dan akhirnya kita semakin bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan pada umatnya, hei, dengar dan perhatikanlah. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita mendengar hamba-hamba Tuhan, kita mendengar ajaran-ajaran Alkitabiah, kita mendengar teguran-teguran yang jelas buat kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita makin hari makin diubahkan seperti Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang mungkin sedang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, atau mereka yang sedang butuh mujizat, atau yang selama ini kami tidak mendengar dan memperhatikan suara Tuhan dalam hidup kami kembali. Bapak, hamba doa melalui program ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari di mana kami kembali kepada Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan. Oh Bapak, di dalam nama Yesus kami imani janji-janji Tuhan berlaku dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Tidak pernah dia gagal dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.